pagi Bu Dini. Pagi Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Cantik sekali Bu, hari ini pakai hijau-hijau busana muslim ya. Ini kan memang dalam rangka kita memperingati Hari Santri ya Bu. Jadi semua lembaga termasuk siswa juga memanggil Ibu Santri. Iya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya itu ya. Siap. Mohon maaf Ibu, di sini saya akan mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Karena Ibu ini adalah salah satu kepala sekolah saya Bu ya di SD Banyuwangi ini. Saya mohon izin untuk mewawancarai dengan harapan saya bisa mendapatkan pengalaman tentang bagaimana selama Ibu menjadi pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Ini Bu, monggo. Boleh Ibu ini? Iya, monggo. Bisa dimulai Bu? Monggo. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, di mana kebenaran melawan kebenaran atau bujukan moral. Jadi ketika ada kasus benar melawan salah, apa yang Ibu lakukan untuk mengidentifikasi? Iya Bu. Sebagai pimpinan sebuah lembaga, kita tidak bisa serta-merta apakah kita langsung mengambil keputusan tidak. Tapi yang pertama, kita harus identifikasi akar permasalahannya apa, sumber permasalahannya apa, apakah ini berhubungan dengan prioritas program sekolah atau bagaimana, itu tetap harus kita komunikasikan. Jadi itu. Jadi digali dulu ya, terus komunikasikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan universal, sama-sama baiknya. Memang di sebuah lembaga pasti akan terjadi hal tersebut. Kenapa? Karena memang semua Bapak Ibu guru sekarang ini lebih sekali inovatifnya yang luar biasa. Jadi sama-sama mereka punya program-program yang sama-sama positifnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa program-program yang ada ini yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pun kita identifikasi, tetap harus identifikasi. Bagaimana, apakah ide-ide yang ada ini sesuai dengan program-program di sekolah ataupun tentang kelanjutan dari program-program multi sekolah. Jadi kita tetap harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada semua pihak. Dulu ya Bu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan kalau ada dua program misalkan yang sama-sama diusulkan oleh Bapak Ibu guru sama-sama baik, nah ini harus disesuaikan dulu dengan program visi misi sekolah, mana yang selaras ya itu tetap dikomunikasikan. Nah, yang paling baik dari yang baik itu yang akan dipilih. Betul sekali. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ketika ada permasalahan itu, meskipun saya tampuk pimpinan paling tinggi di sebuah lembaga, tapi kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan. Jadi langkah awalnya adalah tetap kita tampung masukan yang ada, kemudian kita komunikasikan bersama dengan tim dewan guru mana yang lebih ini termasuk dalam prioritas utama. Kemudian kita bicarakan bersama. Tetap pada dasarnya adalah program-program yang tersampai harus kita komunikasikan secara bersama-sama. Iya Bu ya. Jadi tetap harus ada kebersamaan antara kepala sekolah sebagai tampuk pemimpinan yang paling tinggi dengan dewan guru. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika ini kan luar biasa ya Bu, karena memang benar-benar di sana sangat berpengaruh dengan kemajuan sekolah. Jadi hal-hal yang perlu kami lakukan, yang pertama kita koordinasi dengan semua guru. Yang paling mempermudah adalah ketika teman-teman guru open mind
dengan masukan dari sesama sejawat ataupun dari pimpinan. Mereka tidak pernah menolak masukan positif dari teman sejawat maupun dari pimpinan. Itu yang paling menentukan, hal yang paling termudah adalah ketika teman-teman secara jujur dan open mind menerima masukan yang positif. Itu ya, jadi harus tetap bersifat terbuka ya, walaupun sudah mengusulkan ide-ide yang bagus, tapi ketika ada tambahan masukan-masukan tetap harus legowo mau menerima. Ini kemajuan sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika, yang menantang, mengganjal Ibu ketika mengambil keputusan? Biasanya ketika tantangan ini adalah ketika sama-sama kuat argumen yang disampaikan. Ya, tantangan yang kedua adalah sama-sama memang dalam hal ini masuk dalam prioritas juga. Namun tetap kita punya program sekolah, baik RKT maupun jangka menengah. Itu bisa kita sampaikan di situ. Kita inputkan, kita sambungkan program mana yang prioritas yang diperlukan demi kemajuan lembaga. Jadi itu yang tantangan itu ya, ketika ada dua masalah atau sama-sama baik, tapi ini argumen dari kedua guru yang mengusulkan ini sama-sama kuat. Jadi jenengan bingung ya. Ini tantangannya, tapi tetap harus diselaraskan dengan visi, misi, dan program sekolah. Kemudian selanjutnya Bu, apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dari Maedika? Apakah Ibu itu biasanya kalau ada permasalahan seperti itu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Begini Bu Wiwi, sebagai pimpinan memang kita berhak punya keputusan mutlak, tapi ini tidak bisa kita lakukan demi kemajuan lembaga. Kenapa? Kita harus melakukan SOP bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu kita pelajari. Kita beri masukan, kita mencari masukan baik dari senior, baik dari teman sejawat saya sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai dari pengawas sebagai pembina saya. Itu kita beri masukan-masukan itu, kita saring mana yang cocok untuk karakteristik lembaga kita dan mana yang cocok untuk kemajuan program sekolah kita. Itu bagus sekali Bu ya, berarti Ibu tetap itu ya tidak menutup diri untuk mencari informasi dari pengawas, dari teman sejawat. Mungkin ada yang pernah kepala sekolah juga mengalami kasus seperti itu. Itu bisa digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan itu ya. Nah, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini Bu, semua tim yang ada di lembaga kami ini benar-benar membantu, karena ide-ide yang disampaikan selalu demi kemajuan dari lembaga. Jadi ide-ide yang disampaikan ini memang benar-benar untuk kemajuan pendidikan yang ada di lembaga kita. Mungkin dari beberapa teman bahkan benar-benar ini totalitas dalam ngopeni program-program sekolah ini. Itu berarti bisa saya ambil kesimpulan loyalitas dari rekan guru itu yang sangat membantu Ibu ya dalam pengambilan sebuah keputusan yang paling baik. Baik Bu, untuk yang pertanyaan terakhir ini Bu, sudah sampai terakhir. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dari etika itu apa? Begini Bu, kita sebagai pimpinan, seperti yang saya sampaikan, mempunyai kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan. Namun kita tidak bisa berlaku seperti itu, karena kita perlu koordinasi dengan teman sejawat, perlu koordinasi dengan ruang guru, kemudian kolaborasi yang positif baik dari stakeholder juga kita perlukan.
dan benar-benar ini sangat diperlukan sebuah tim yang solid, baik dari pihak tuan guru, baik dari stakeholder. Kita tetap harus menjalin hubungan masyarakat. Terima kasih Bu, bagus sekali. Jadi sudah selesai Bu, ini pertanyaannya. Terima kasih dari ngobrol ini Bu, saya mempunyai mendapatkan pengalaman yang banyak sekali. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah dan tidak bisa otoriter, harus memutuskan sesuai keinginannya sendiri, tapi harus melibatkan banyak orang, melibatkan bawahannya, gurunya, stafnya, murid-muridnya. Kemudian juga keputusan yang diambil harus sejalan dengan visi dan program-program yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian yang saya tangkap lagi, perlunya musyawarah, mufakat dalam mengambil. Kalau ada kasus-kasus yang sama-sama baik, harus dipilih yang terbaik di antara yang baik. Terima kasih Bu atas waktunya, atas berbagi ceritanya, atas pengalamannya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, dapat terus menjadi kepala sekolah yang bijaksana dan menginspirasi. Semoga Bu juga sukses ke depannya, segera menjadi kepala sekolah juga ya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Maafkan Pak, maksud dari kedatangan saya di sini, saya mau izin memperkenalkan diri. Saya adalah Bu Wiwi Andriani. Saya merupakan CBP Angkatan 5 Kabupaten Jombang dan saat ini saya bertugas sebagai guru di SDN Kabupaten Jombang. Jadi saya datang ke sini ingin mencari informasi atau minta izin mewawancarai Bapak. Saya ingin belajar tentang bagaimana Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Bersedia ya Pak ya? Iya, sangat bersedia. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih. Ini benar ya dengan Bapak Lewake? Iya, betul. Selama ini saat ini menjadi kepala sekolah di SDN Pulau Lor 1. Betul. Bisa dimulai Pak? Iya, monggo silakan. Oh iya Pak, hari ini memakai baju santri Pak, pakai sarung. Iya, betul. Kelihatan alim sekali. Mengikuti edaran dari sekda gitu aja. Iya, memang itu ya Pak ya. Sekarang kan memperingati hari santri, saya juga memakai baju muslim ini tadi Pak. Iya, padahal setiap hari jenengan sudah berbaju muslim. Iya. Cuma ini tadi gamis biar lebih Islam. Semoga dengan adanya peringatan hari santri ini kita bisa mengambil hikmahnya ya Pak, menjadi orang yang lebih baik. Mohon maaf bisa dimulai Pak ini. Jadi nanti kita relax aja Pak ini. Bapak, saya ingin mengetahui bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Jadi kebenaran melawan kebenaran atau bujukan moral, benar melawan salah. Bagaimana Bapak ini dalam mengidentifikasi? Tentu sering terjadi permasalahan seperti itu di sekolah. Ya. Jadi ini saya jawab sesuai dengan pemahaman saya. Sepengetahuan saya karena bukan CGP, tapi insya Allah yang namanya bujukan moral itu menurut saya itu adalah sesuatu yang salah, tapi ketika kita lakukan seolah-olah benar. Ketika kita tabrakkan dengan aturan, sebenarnya itu salah. Tapi karena banyak teman yang mendaki misalnya ini itu seolah-olah jadi benar. Maka langkah saya untuk mengidentifikasinya jelas masalah yang ada itu kita sandingkan dengan aturan yang ada. Ketika sebuah masalah itu jelas berbenturan dengan aturan yang ada, maka itu jelas salah. Kalaupun misal satu contoh yang terjadi sering di sekolah yang saya alami gitu aja, termasuk di sini juga ini yang wajar gitu maksudnya sesuatu yang sering terjadi di sekolah. Satu contoh misalnya di sekolah itu ada yang namanya dana bos gitu ya.
secara otomatis teman-teman yang jumlahnya begitu banyak punya pandangan, punya pemikiran yang bermacam-macam bola. Salah satu yang muncul di pemikiran banyak teman, dimanapun itu yang saya sering jumpai adalah ketika hari raya, teman-teman itu ingin mendapatkan semacam THR atau parcel. Pasel. Nah, dari mana itu? Pasti ada pengaturan di dalam. Ada pengaturan. Termasuk kendaraannya siap. Nanti Pak untuk hari Lebaran besok di mana saya siap ngaturnya gitu kan. Nah ini ketika kita benturkan dengan aturan kan salah. Tapi karena dikehendaki banyak orang, seolah-olah kan menjadi benar. Sesuatu yang biasa wajar. Nah, ini menurut pemahaman saya. Ini yang namanya tujuan bola. Jadi semacam itu. Jadi intinya kalau untuk mengidentifikasi ya kita sandingkan dengan aturan. Tetap disandingkan ya Pak dengan aturan. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Sama-sama keduanya itu mengandung kebajikan universal. Iya, jadi begini. Ya memang sering terjadi di sekolah itu ada beberapa kasus yang menjadi sebuah dilema. Ketika kita mau memutuskan A ini benar sebenarnya, memutuskan B ini juga benar. Satu contoh yang baru saya alami, saya ambil contoh begitu saja. Saya ambil contoh ketika PPDB kemarin, nah, kebetulan saya terima 2 rombel. Waktunya adalah 28 kali 2, berarti 56. Secara aturan sudah tutup, tapi waktu belum terpenuhi. Secara aturan tertutup, waktu belum terpenuhi. Tapi kemudian ada orang tua yang datang ke sini, ingin menyekolahkan anaknya. Ini kan sebuah dilema buat saya. Saya terima waktunya sudah habis, tidak saya terima juga tidak apa-apa sebenarnya, karena waktunya sudah habis. Ini menjadi sebuah dilema ketika saya berpikir, ketika ini saya terima, kira-kira manfaatnya apa atau dasar pemikiran saya apa. Maka jangan-jangan ketika ini tidak saya terima, karena ini tidak sekolah. Nah ini kan berarti ada nilai lebih, ada nilai kebaikan yang menurut saya lebih bermanfaat daripada ketika dia tidak diterima dan tidak mau sekolah. Ini kan menurut saya ini termasuk sebuah dilema gitu kan ya. Dilema etika jadi kedua-duanya sama-sama ada nilai kebenaran, punya nilai-nilai kebaikan gitu ya. Maka cara memutuskan saya adalah saya lihat nilai kemanfaatannya. Nilai sejauh mana keputusan yang saya ambil ini lebih bermanfaat. Ini yang pasti saya lihat dulu adalah itu. Ketika keputusan yang saya ambil itu punya nilai manfaat lebih besar, maka itu yang saya ambil. Contoh itu tadi. Kalau ini tidak diterima, manfaatnya apa buat saya? Ketika saya terima, manfaatnya apa buat saya dan buat anak tersebut? Itu salah satu faktor yang menjadi pertimbangan nilai kemanfaatan. Selain itu, kalau di kasus mungkin kasus yang berbeda akan berbeda lagi pertimbangannya. Misalnya seberapa luas dampak dari keputusan saya, ini akan jadi pertimbangan juga. Kalau saya ambil keputusan A misalnya, terus dampaknya ternyata luas sekali, memberikan manfaat yang lebih besar, ya itu yang akan saya ambil. Itu beberapa pertimbangan. Bisa jadi pertimbangan lain. Kita lihat yang terlibat itu siapa dulu. Bisa juga kan begitu, saya terlibat. Kasus ini melibatkan, kalau saya ambil keputusan ini maka melibatkan orang ke belakang dengan rekan yang sangat benar. Padahal ini sama-sama benar. Saya putuskan ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah. Artinya secara aturan juga tidak ada dampak hukumnya gitu maksudnya. Maka ini jadi pertimbangan siapa yang terlibat. Apakah nanti resikonya keputusan akibat yang ditimbulkan dari keputusan saya itu risikonya lebih besar atau lebih kecil aja. Itu termasuk jadi pertimbangan di dalam memutuskan. Jadi bisa saya tarik kesimpulan juga untuk memutuskan kalau hal itu sama-sama benar, berarti dengan menilai dari nilai kemanfaatan. Terus siapa saja yang terlibat, ya bermanfaatnya ini luas apa enggak. Kemudian yang ketiga adalah resikonya ya Pak. Nah diambil resiko yang paling sedikit. Terima kasih Pak untuk
soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi begini, yang jelas kalau prosedur secara tertulis itu saya tidak pernah, karena saya ketika memutuskan itu akan melihat seberapa besar masalah. Ketika masalahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu rumit, segera diputuskan hari itu, maka akan segera saya putuskan. Tetapi ada hal-hal yang harus jadi acuan buat saya sebelum memutuskan. Saya pasti akan melihat dulu kasus itu, faktanya seperti apa, kan gitu, faktanya seperti apa. Dan saya juga harus menyadari dulu bahwa di kasus ini memang ada sebuah nilai-nilai atau apa istilahnya, katakan nilai gimana ya, nilai yang terjadi pertentangan, sehingga menjadi sebuah dilema, ada pertentangan. Ketika harus memutuskan menggunakan jalan A dan jalan B, ini terjadi pertentangan. Ini harus saya pastikan dulu, kemudian faktanya seperti apa, termasuk di dalamnya saya kaji dulu siapa yang terlibat, kemudian dampaknya seperti apa. Tapi seperti yang sampai tadi, itu langkah-langkah yang harus saya lalui otomatis sebelum saya memutuskan. Harus itu ya Pak ya, berarti bisa saya ambil kesimpulan. Jadi jenengan itu tergantung masalahnya dulu nih, besar atau kecil. Kalau bisa diselesaikan saat itu ya langsung selesaikan. Tapi kalau memang butuh pemikiran dan pertimbangan, lalu jenengan menunda dulu untuk mengambil keputusan. Misalnya kalau memang masalah itu harus melibatkan banyak orang, saya harus melibatkan guru, melibatkan orang tua, sampai ke atas di winter dan pengawas, ya tetap saya harus berkoordinasi dulu dengan mereka. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini menurut saya efektif dan tidaknya sebuah keputusan akan tergantung di permasalahan itu sendiri juga. Nah, sehingga menurut saya dan pengalaman saya bahwa sebuah kasus itu membutuhkan jalan pemecahan yang berbeda-beda. Tapi yang kembali lagi, ada beberapa hal yang bisa membuat keputusan kita efektif itu adalah setelah kita memahami itu tadi, kita cari faktanya. Fakta-fakta ini kita cari dulu. Ketika sudah benar-benar tahu faktanya seperti apa, baru kita akan bisa mengambil sebuah keputusan. Tanpa tahu fakta, hanya mendengar informasi dari sana dari sini, nah itu keputusan yang kita ambil bisa jadi salah. Dampaknya mungkin bisa lebih besar. Lebih fatal ya Pak ya. Jadi bisa saya simpulkan, jadi hal yang efektif itu adalah seorang yang ingin mengambil keputusan harus mengetahui dulu faktanya. Harus tahu sendiri benar-benar faktanya, jangan hanya mendengar dari salah satu pihak saja. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, ini ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi tantangan karena akan berpengaruh kepada saya ketika mengambil keputusan. Ketika yang terlibat di kasus ini adalah merupakan orang-orang terdekat saya. Nah, ini kan yang sangat berpengaruh gitu. Sehingga ada semacam apa ya, tetap ada pengaruh subjektif gitu nih. Ada subjektivitas ketika mengambil sebuah keputusan. Padahal sebenarnya kan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Tapi yang harus dipikirkan lebih dalam adalah dampak dari keputusan kita. Tapi ini sebuah tantangan, makanya ini saya katakan tantangan ketika yang terlibat ini adalah orang yang tantangan buat saya. Ya, benar Pak ya. Mau memutuskan juga enak ya, karena dekat. Nah itu memang tantangan yang berat, tapi bagaimanapun jenengan punya misi ya, harus bisa melawan tantangan itu agar tetap berlaku adil gitu Pak. Nah kemudian untuk selanjutnya Pak, dalam membuat sebuah keputusan, apakah Bapak itu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Atau langsung tadi, terus kemudian bagaimana bentuk penyelesaiannya?
apakah ada SOP atau prosedur-prosedurnya? Iya, terima kasih. Kalau jadwal untuk memutuskan selama ini saya tidak pernah membuat jadwal, karena kembali lagi bahwa setiap masalah membutuhkan daya dan cara yang berbeda untuk memutuskannya. Ketika masalah itu tidak banyak melibatkan orang dan harus segera diputuskan, maka ya harus diputuskan saat itu juga. Satu contoh misalnya, ada anak yang sedang berkelahi. Contoh ya, ini sudah diselesaikan oleh guru di kelasnya. Artinya sebenarnya sudah clear. Tetapi di pihak lain, salah satu orang tuanya masih belum terima. Nah sebenarnya kan ini juga tidak ada masalah karena ini sudah diselesaikan. Tapi ketika ini dilayani juga tidak ada masalah. Nah, maka kalau semacam ini maka saya harus koordinasi dulu. Saya harus mengambil langkah. Tidak mungkin, oh iya silakan datang tanpa saya harus mengetahui konfirmasi dulu. Baru saya buat semacam, baru menentukan semacam jadwal. Oke, hari ini saya cari informasi ke Bapak Ibu Guru. Kemudian besok menjadwalkan baru mendatangkan orang tua. Dipertemukan keduanya semacam itu. Kalau katakan jadwal atau prosedur standar yang waktu selama ini saya tidak pernah ada gitu ya. Karena menurut saya itu akan menjadi sebuah keterampilan bagi seseorang yang belajar, tidak harus kepala sekolah, termasuk bagi guru sebenarnya. Semakin sering dia menghadapi masalah dan mengambil keputusan, maka dia akan terlatih, gitu aja. Jadi intinya jam terbang ya. Semakin banyak jam terbang, semakin pandai dan semakin lebih mendekati ketepatan dalam mengambil keputusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti itu nih. Yang namanya seseorang atau teman atau apa itu pasti ada yang membantu, termasuk faktor-faktor pendukung yang lainnya itu pasti ada. Satu contoh, kalau kasusnya memang besar, nah pasti saya ngobrol dengan teman. Beberapa teman ada yang diam, beberapa teman ada yang memberikan masukan. Dan jelas masukan dari teman-teman guru. Kalau memang harus dibawa ke pengawas, itu pengawas akan memberi masukan juga, itu adalah membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan lebih penting lagi menurut saya, faktor yang bisa membantu saya memudahkan mengambil keputusan adalah pemahaman saya tentang nilai-nilai agama. Ya, ini yang bisa mendasari saya untuk mengambil keputusan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan terkait dengan kebijakan pemerintah atau aturan yang berlaku, itu sangat-sangat penting untuk kita berani mengambil sebuah keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu benar. Selain itu adalah menurut saya adalah kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu juga sangat penting. Kalau kita tidak peka terhadap lingkungan kita tidak bisa memosisikan diri kita sebagai orang tersebut, maka keputusan yang kita ambil bisa resikonya besar. Ada beberapa faktor sebenarnya. Banyak sekali Pak ya faktor yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang insya Allah mendekati tepat. Iya betul. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan? Karena kan Bapak tentunya mengambil keputusan tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali. Jadi begini, dari pengalaman beberapa kali, bahkan mungkin bisa jadi kalau dihitung ya sulit hitung-hitungnya ya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ketika kita memutuskan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan dilema etika atau sama-sama baik. Ini yang perlu saya sadari, termasuk mungkin buat teman-teman yang lain juga begitu. Ada satu hal penting, maka membaca, memperluas pengetahuan, memahami aturan,
itu adalah hal yang mau tidak mau harus kita kuasai. Membaca, banyaknya pengetahuan berbagai macam kasus kita sering membaca itu kan memperluas wawasan. Kemudian dengan menguasai aturan yang berlaku, maka kita tidak akan ketakutan ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi itu nilai-nilai yang harus atau yang bisa semakin kita sering menghadapi masalah, maka pengalaman kita semakin banyak. Semakin banyak pengalaman, maka kasusnya pun semakin terasah juga. Itu yang bisa diambil dari kejadian-kejadian yang salah. Terima kasih Bapak, sangat bermanfaat sekali, banyak sekali pengalaman yang cerita-cerita dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak ceritakan bisa menjadi pelajaran bagi saya. Jadi bisa saya ambil sebuah kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan itu memang tidak mudah Pak. Harus banyak sekali faktor-faktor yang dipertimbangkan. Jadi dari sisi kebermanfaatan, resiko yang paling rendah. Kemudian ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan rujukan moral, tetap harus disandingkan dengan aturan yang berlaku. Saya bisa mengambil kesimpulan lagi, seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan baik, itu caranya salah satunya dengan memperkaya diri dengan wawasan. Caranya dengan banyak membaca ya Pak. Membaca itu kan tidak hanya buku, bisa membaca pengalaman dari teman, pengalaman dari rekan sejawat atau atasan kita. Kemudian ketika ada permasalahan lagi yang bisa membantu kita sandingkan dengan ilmu agama. Jadi apapun kalau dengan ilmu agama insya Allah jalannya baik Pak. Kemudian disandingkan lagi juga dengan aturan yang berlaku. Sehingga ketika kita mengambil sebuah kebijakan, ketika tidak bertabrakan dengan aturan, maka insya Allah keputusan itu baik dan tidak menimbulkan resiko yang besar. Bukan Pak? Terima kasih banyak Pak atas pengalaman yang sudah diberikan. Semoga Pak Nur Wahid selalu diberi kesehatan. Amin. Bisa terus menjadi kepala sekolah yang dapat selalu bijak dalam mengambil atau memutuskan sesuatu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Iya Mbak. Kabupaten ini saya dari CGP Angkatan 5. Saya Wiwi Andriani. Saat ini saya bertugas mengajar sebagai guru Bu di SDN Pekanbaru 2 Jombang. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Maksud dari kedatangan saya hari ini ingin mewawancarai Ibu. Saya ingin mengetahui bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di TK Pertiwi ini. Ngapunten, bisa itu ya, saya konfirmasi bahwa Ibu adalah Ibu Bintarti Kartiningsih SPD. Terus gitu ya, Ibu saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Pertiwi 1 Jombang. Nah, Ibu tentunya dalam mengambil sebuah keputusan, panjenengan selaku kepala sekolah pasti merupakan salah satu pimpinan tertinggi yang mempunyai hak, atau hak prerogatif untuk mengambil sebuah keputusan demi kemajuan TK yang itu. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan kan pasti ada kebajikan atau yang misalkan ada dua kasus yang sama-sama baik, gitu betul. Pasti kan butuh pemikiran, dilematis ya. Nah, dari sinilah saya ingin bertanya informasi terkait hal tersebut sebagai pengalaman bagi saya. Perkenalan Ibu nggih, monggo. Terima kasih. Saya mulai Bu nggih. Nah, Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Jadi kebenaran melawan kebenaran. Ada dua kasus yang sama-sama benar. Nah, ini bagaimana ngambil keputusannya? Atau bujukan moral, Bu? Ini kan pasti sering terjadi. Nah, benar melawan salah.
Kalau nggak dilakukan itu berkaitan dengan guru-guru, tapi Iya. kalau dilakukan ini salah. Salah. Iya. Bagaimana? Jadi kalau ada suatu masalah itu yang saya lakukan yang pertama adalah saya harus mengidentifikasi masalahnya itu dulu apa. Diidentifikasi masalahnya. Kemudian setelah saya tahu masalahnya, saya berusaha mencari tahu apa akar masalahnya itu apa. Akarnya penyebabnya masalah itu. Baru setelah itu saya berusaha untuk mencari solusinya. Oke. Jadi bisa saya ambil kesimpulan. Jadi pertama itu diidentifikasi dulu, kemudian mencari akar dari masalahnya apa. Baru mencari pemecahan yang sesuai untuk Sesuai akar tersebut yang akar gitu. tersebut. Untuk yang kedua, Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua-duanya itu sama-sama benar. Mana yang akan Ibu pilih? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama saya harus cari masalah, identifikasi masalah dulu, kemudian mencari akar masalahnya, kemudian mengumpulkan, saya berusaha mengumpulkan alternatif pemecahan masalah. Nah, dengan banyaknya alternatif itu nanti saya baru bisa mencari atau memutuskan mana yang paling baik di antara yang baik, yang paling kecil resikonya dari kedua apa namanya solusi tadi, kedua permasalahan tadi, yang macam-macam masalah tadi itu yang saya ambil. Jadi yang paling baik dari paling baik dan kemudian paling kecil resikonya. Dari seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan diambil banyak solusi yang Banyak baik, saja, nah, ya. itu diambil yang paling sedikit resikonya. Kemudian yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini sebelum mengambil keputusan yang besar, misalkan di sekolah? Yang bukan sama tadi ya, seperti tadi. Bukan, ini langkah-langkahnya ya. Di apa Itu didapatkan kemudian dulu, ya saya berusaha mencari alternatif pemecahan. Ya, setelah mengetahui itu kan mencari alternatif. Saya identifikasikan masalah sendiri ya, saya identifikasikan, kemudian akar masalahnya saya coba cari tahu dari teman-teman, dari lingkungan, dari orang yang bermasalah. Kemudian saya mencari alternatif pemecahannya. Caranya bagaimana? Saya melibatkan teman-teman rekan sejawat. Saya tanya kira-kira kalau ada masalah ini bagaimana. Nah, ini tapi secara pribadi ya, secara pribadi individual. Nah, dengan macam-macam permasalahan itu baru nanti saya bisa memutuskan mana yang saya ambil. Berarti itu ya, apa panjenengan bertanya kepada rekan sejawat, berarti sesama kepala sekolah Bisa dari saya, bisa dari teman rekan kepala sekolah, bisa dari yayasan. Kalau memang ternyata kelihatan masalahnya besar sekali, saya coba tanya ke yayasan. Kemudian bisa saya mencari sharing juga ke pengawas dan sekolah. Kemudian juga yang tidak saya tinggalkan adalah regulasi-regulasi yang harus saya taati. Regulasi yang harus itu harus sesuai dengan regulasi yang berjalan gitu. Berarti juga dilibatkan guru sini juga Ibu? Bisa juga. Jadi misalkan Ibu sudah punya gambar-gambaran, baru dimusyawarahkan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu yang saling mudah dikerjakan, yang mudah diputuskan, yang paling sedikit juga itu tadi resikonya cepat bisa segera diambil keputusannya, kemudian mudah dijelaskan, mudah diimplementasikan ke anak-anak atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak ya, pasti ada tantangan terutama dari diri saya sendiri deh. Kadang saya kan ragu-ragu gitu ya, ya ambil ini padahal karena ini sama-sama baiknya. Jadi perasaan itu kadang muncul ragu-ragu, takut kalau salah
Kalau saya ngambil ini takut risikonya seperti apa, kadang malam harus mau ikat dulu. Manusiawi Bu. Iya, ingatan nggih. Beban sebagai kepala sekolah. Ini jadi salah. Kemudian apalagi kalau waktu yang untuk memutuskan itu mepet, gitu ya, itu juga jadi masalah. Kalau waktunya tidak harus hari ini atau mendesak, kita berpikirnya kan lebih panjang. banyak pertimbangan. Jadi kalau waktunya mepet itu juga jadi masalah buat saya. Itu dia resikonya kepala sekolah Bu. Nggih. Apakah untuk selanjutnya Bu Nggih. apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, Atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya tergantung dari masalahnya. Oh, Jadi kita lihat masalahnya. Kalau masalahnya bukan sekali, berarti saya harus secepatnya mengambil keputusan. Tapi ya tidak harus serta-merta. Kalau saya menghindari serta-merta itu langsung gitu, saya hindari. Paling tidak saya butuh waktu dulu untuk mempertimbangkan, baru kemudian saya mengambil keputusan. Karena kalau serta-merta saya khawatir hanya emosi sesaat seperti itu. Iya, memang itu ya Bu ya, keputusan seorang pemimpin harus banyak pertimbangan. Iya. Karena nanti kan berpengaruh untuk banyak orang. Iya. Jadi tidak serta-merta ada masalah langsung diputuskan. Saya minta saja dulu lah. Paling misalkan pagi, sorenya baru kan ada waktu untuk berpikir ini, mencari sebaiknya apa yang saya lakukan. Kalau saya serta-merta ya khawatir karena itu tadi, hanya emosional, kemudian berdampak buruk untuk sekitar. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika yang sama-sama benar itu? Ya, yang pertama adalah keterbukaan dari teman-teman, keterbukaan. Kemudian kerjasama ya dengan teman-teman, kan kita selama ini alhamdulillah teman-teman sangat baik kerjasamanya, jadi ini mudah untuk mengambil keputusan. Dan kalau kondisinya kondusif itu kan mempermudah untuk sharing, mempermudah seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti di sini kekeluargaannya kental ya. Jadi kalau ada masalah itu tidak saling menyalahkan langsung sama-sama terbuka. Dan tapi juga saya harus mempertimbangkan juga faktor-faktor yang lain seperti faktor agama, faktor suku, semua yang biar tidak ada menyinggung. Untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Yang bisa saya petik adalah bahwa ternyata kebenaran itu tidak absolut menurut diri saya. Tidak absolut ya. Benar dari sisi saya, belum tentu benar dari sisi yang lain. Jadi saya berusaha untuk kadang mengambil keputusan itu saya harus berusaha untuk berada di posisi yang bersangkutan. Merasakan seandainya saya di saya berada di situ sana itu seperti apa. Nah itu yang menjadi yang saya ambil. Benar untuk saya belum tentu untuk benar untuk orang lain. Karena saya harus mengambil keputusan yang sudah saya pertimbangkan ketika saya berada di posisi yang sedang seperti itu. Terima kasih Bu, sangat banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Jadi alhamdulillah saya sekarang lebih terbuka, maksudnya wawasan saya. Ternyata menjadi seorang pimpinan itu bukan hal yang mudah. Betul sekali. Terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, ini memang betul, dan itu adalah harus dipelajari, ilmu yang tidak ada sekolahnya. Harus berkaca dari pengalaman yang tidak ada. Dengan waktu itu insya Allah bisa. Karena itu Bu ya, dari beberapa alternatif itu banyak yang benar. Tapi kan benar menurut diri kita belum tentu benar untuk orang lain. Jadi tadi yang saya petik pesan dari Ibu. Jadi ketika mengambil keputusan tidak boleh serta-merta hal itu. Harus banyak pertimbangan gitu nggih. Tapi ya jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat nggih.
Terima kasih Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat. Amin, amin. Selalu menjadi pimpinan yang bijaksana. Amin, amin, dan semoga manfaat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.